Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban aghfira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Yang kami hormati Rektor Yayasan Metro Ibu Profesor Dr. Haji Siti Nurjannah MAG PIDA, yang kami hormati para wakil rektor, para dekan, direktur pasca sarjana, para pimpinan lembaga, para pejabat fungsional, baik yang ahli yang muda atau pertama, secara khusus ibu-ibu dan wanita yang sudah hadir dan sponsor acara kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ramadan datang, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rektor, insya Allah hari Sabtu atau bahkan bisa hari Minggu. Tapi yang pasti puasa ini satu Ramadan, Bapak ya. Yang pasti satu Ramadan. Yang pasti puasa kita ini satu Ramadan. Yang jadi masalah itu adalah kapan satu Ramadan itu jadi masalah. Nah, teorinya banyak. Itu nanti Pak Oya satu ahli itu membahas tentang. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan tentunya. Tadi sudah saya sampaikan ayat Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini panggilan ini sangat luar biasa. Panggilan kasih sayang yang sangat luar biasa. Di mana juga disebutkan kata-kata kutiba alaikumus shiyam. Diwajibkan terhadap kamu berpuasa. Tuhan tidak bilang saya perintahkan kamu, tidak. Tapi menggunakan majhul. Diwajibkan terhadap kamu berpuasa. Ditambah lagi ayat setelahnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu. Artinya puasa ini bukan hanya untuk kita saja, tapi ternyata seluruh umat manusia itu sudah diwajibkan apa yang disebut dengan puasa.
Saya juga sudah pernah melakukan penelitian kecil-kecilan aja sebetulnya. Seperti apa sih orang-orang Mesir kuno umpamanya? Ada nggak puasa di sana? Ternyata itu bukan ada puasa. Orang Yunani kuno juga ternyata ada puasa. Bahkan orang Jawa kuno itu ada puasa. Kalau sekarang Jawa modern ini, yang Jawa kuno itu ada puasa. Ternyata seluruh peradaban itu sudah mengenal apa yang disebut dengan puasa. Dalam ujung ayatnya itu ditutup dengan la'allakum tattaqun. Kalau bahasa Indonesianya, semoga kamu menjadi orang bertakwa. Tapi kalau dalam bahasa Arab, la'alla itu beda artinya, itu hampir pasti mengantarkan seseorang menjadi orang yang bertakwa. Ketika Ramadan tiba, kalau kita lihat dalam catatan sejarah, itu Nabi kita sangat bergembira. Para sahabat juga seperti itu. Hanya saja memang saya pernah lakukan juga, kalau penelitian mungkin tidak, tapi pengamatan sementara. Ada 3 sikap umat Islam ketika Ramadan. Apa sikap yang pertama? Pertama itu adalah satu kelompok, satu komunitas yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Senang hatinya Ramadan, tidak berusaha-usaha, hatinya tenang, karena dia sadar Ramadan itu datang bukan untuk siapa, tapi Ramadan itu datang adalah untuk kita sendiri. Belum lagi Ramadan itu adalah syahrul mubarak, bulan yang sangat diberkahi. Futihat abwabul jannah. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Pahala-pahala itu naik. Kalau hari biasa 1:10, tapi Ramadan itu lebih. Makanya Nabi kita beserta para sahabat, dan saya yakin termasuk kita, termasuk dalam kategori orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena memang Ramadan itu datang adalah untuk kepentingan kita sendiri. Ada apa sebetulnya yang ada dalam Ramadan? Ada satu hadis Nabi, sumu tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Dulu ketika saya di pesantren, ini saya sering diskusikan dengan para kiai saya. Apa benar puasa itu bikin orang sehat? Bukankah orang puasa itu lapar? Bukankah orang puasa itu tidak makan? Sementara badan kita ini membutuhkan gizi, membutuhkan makanan dan segala macam. Tidak terjawab oleh saya, oleh guru saya juga yang sudah lakukan hadis Nabi. Baru setelah jadi mahasiswa mulai terbuka wawasan saya. Ternyata orang-orang yang non-Islam itu meneliti tentang puasa itu. Ada satu tim penelitian dari Jepang, dari Universitas Osaka.
namanya Profesor Yisori Osumi. Dia lakukan penelitian tentang puasa. Karena dia heran juga, kenapa sih umat Islam itu harus puasa 1 bulan? Ada makanan kok tak makan. Kalau tak ada makanan, tidak makan karena salah. Tapi ini ada makanan, tapi kok tak makan? Penelitian dia itu kawan-kawan sekalian sangat luar biasa. Dia punya kesimpulan, puasa itu dibutuhkan oleh setiap diri manusia minimal 1 bulan dalam setahun. Karena penelitian dia, badan kita ini kan ada mesin perutnya itu bekerja 1 tahun full 12 bulan. Kesimpulan dia adalah mesin perut itu harus berhenti. Dan hasil penelitiannya itu cukup ideal untuk 1 bulan. 11 bulan bisa diisi penuh, tapi 1 bulan itu diperlukan supaya seseorang itu sehat. Ada yang luar biasa lagi. Yoshimori itu melakukan penelitian bukan ke orang, tapi ke tikus yang ditelitinya. Dibikinkan tikus itu pada 2 kelompok. Satu kelompok tikus diberi makan bergizi, tapi puasa pada 1 bulan. Satu kelompok lagi diberi makan, tapi full selama 12 bulan. Yang sebelah kanan ada 1 bulan berhenti makan, yang sebelah kiri full 12 bulan. Hasilnya berbeda. Ternyata penelitian dia itu, tikus yang puasa ini jauh lebih lincah, lebih sehat dan lebih langsing. Sementara tikus yang tidak berpuasa, kesehatannya tidak bagus, badannya cenderung gemuk-gemuk. Ya bukan berarti kita gemuk-gemuk kan, itu bukan. Tapi cenderung gemuk-gemuk, tidak lincah. Ya. Jadi kesimpulan dia adalah ini kebutuhan manusia. Tikus saja berpuasa sehat lincah, apalagi orang. Dia tadi bilang di bedah, kenapa rupanya yang berpuasa ini lincah? Ternyata rupanya sel-sel yang ada dalam tubuh tikus itu yang sudah mulai rusak, yang sudah mulai aus, yang sudah tidak terpakai lagi, itu dimakan oleh kelaparan. Jadi lapar kita itu rupanya itu memakan sel-sel yang sudah aus tadi. Dan itu kata dia dilakukan berpuasa antara 8 sampai 16 jam. Apa buktinya kalau sel-sel baik itu memakan sel-sel yang tidak baik? Dia buktikan juga. Saya juga sangat heran ya. Yang dalam hadis Nabi disebutkan apa itu? Bukan udara yang keluar dari mulut kita ini ketika berpuasa, bau mulut itu, kata dia, itu menunjukkan bahwa sel-sel yang tidak baik itu sudah dimakan oleh kelaparan, lapar kita. Itu buktinya. Dia bisa buktikan. Sehingga dari dia punya kesimpulan, orang yang berpuasa, ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Islam, ini adalah kebutuhan oleh seluruh umat manusia. Yang akhirnya beliau itu diberi hadiah Nobel karena itu di tahun 2016. Diberi hadiah Nobel. Kesimpulan dia seperti itu, sekalipun yang dia teliti itu adalah tikus. Dan kalau kita juga binatang-binatang lain sebetulnya juga berpuasa. Kalau manusia yang saya sebut tadi itu semua peradaban ada puasanya. Bahkan kalau yang dipakai itu besar lagi 40 hari dia.
Kalau kita 30 hari cuma. Sampai malam. Ya, sampai malam itu. Karena itu diambil dari Nabi Musa waktu itu ke Tusina. Menerima wahyu 40 hari 40 hari. Kita cukup 30 hari saja. Malamnya bebas. Ternyata binatang-binatang juga, kawan-kawan sekalian, itu juga rupanya berpuasa. Sebagai contoh umpamanya, ular itu harus ganti kulit supaya dia bisa lincah. Jadi ular itu berhenti makan dalam jangka tertentu supaya dia bisa ganti kulit. Ulat juga begitu, berhenti makan, menjadi kepopong, terus menjadi kupu. Ayam yang biasa ada di rumah kita sehari-hari bertelur, mengerampok satu hari, tak makan lagi, baru dia bisa anaknya telurnya menetas dengan berpuasa. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, Ramadan yang insya Allah di depan mata ini ya kita sambut dengan gembira, dan salah satu buktinya kita bergembira, kita berkumpul sekarang. Song-song Ramadan. Itu berarti bahwa kita termasuk dalam kategori orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, yang di dalam hadis Nabi disebutkan, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Nah, ini sangat luar biasa ini. Gembira saja itu sudah dijadikan diharamkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Ya tentu kalau kita bergembira ya bersemangat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu jangan sampai kita masuk yang kedua. Kategori yang kedua yang saya sebut tadi itu resah dengan datangnya Ramadan. Biasa makan soto Mbak Sri, dan lagi lupa. Dan lagi lupa, resah dia. Dan ada yang ketiga tidak mau tahu dengan datangnya Ramadan. Itu datanglah, mau tidaklah, terserah di kaulah. Nah, kita berharap tentunya kita berada pada posisi yang pertama. Demikian nilai hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu.